Halo anak-anak. Biar sekolah minggu online lebih jelas, lebih nyaman, dan lebih seru tentunya, anak-anak bisa pakai headset. Kalau mau nontonnya di televisi, anak-anak pakai speaker. Nah, udah siap untuk sekolah minggu online? Nah, ajak mama, papa, tante, om, kakak, adik, kakek, nenek, semuanya. Come on. Oke, come on. Mbak Lia, Ya, hari ini ada kabar sukacita nggak hari ini? kabar sukacita ya? Ada. Apa itu? Ingin tahu? Kabarnya itu kan sekarang sekolah lagi online. Oh, Terus jadi nggak bisa main keluar rumah. terus Jadi bosen di rumah. itu kabar sukacita? Ya, Yakin? yakin. Kira-kira gimana adik-adik? Kabar sukacita kah? Atau kabar apa? Kok wajahnya Mbak Lia sedih begitu? Tenang aja, Mbak Lia ikutin terus ibadah online kali ini dari awal sampai akhir. Nanti Mbak Lia habis nonton ibadah online ini, Mbak Lia pasti akan tahu gimana caranya mengabarkan sukacita. Oke, jadi kita mau ibadah online dahulu. Ya, Oke. penasaran gak adik-adik? Penasaran ya? Kalau begitu, tonton terus kami berdua di ibadah online ini. Jangan kemana-mana. Oke. Shalom adik-adik. Gimana kabar hari ini? Ada sukacita kah hari ini? Mbak Iva gimana kabarnya? Luar biasa ada sukacita. Puji Tuhan. Mbak Lia bagaimana? Puji Tuhan, ada sukacita. Cakep. Nah, kita akan beribadah online dengan kita berdua. Balik lagi dengan Mbak Tia dan Saya Mbak Iva. Nah, sebelum kita lanjut ke ibadah online, yuk kita nyanyi dulu. Tapi Mbak Iva mau ngajak kalian untuk berdiri dulu. ayo kita berdiri. Dan di situ ada siapa? Ada mama papa, ada kakak adik, ada tante om. Diajak juga. semua karena lagunya Kita akan menyanyikan Apa Kabar? Mari bergembira. apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, mari berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah online hari ini. Dan Bapa, biarkanlah kami dapat memuji nama-Mu dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu, biarkanlah kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tadi Mbak Iva lihat Mbak Lia mukanya cemberut, tapi bilangnya ada kabar sukacita. Nah, mungkin juga adik-adik di rumah mengalami hal yang sama dengan Mbak Lia ya. Ya, betul. Nah, Mbak Iva kali ini akan membawakan firman Tuhan tentang yuk kita bercerita kabar sukacita. Oke, ayo Mbak, kita mulai untuk ibadah online hari ini. Nah, sebelumnya sebelum doa pembuka, Ya. kita nyanyi lagi Oke. untuk pengantar firman ya. Ya, oke. Judulnya apa Mbak Lia? Kita kali ini kita mau menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Wow, berlimpah. Ya, harus berlimpah dengan sukacita. Siap.
musik ya. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi Mbak Lia. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita berdoa ya. Iya, kita sebelum memasuki firman, kita mau berdoa dahulu untuk menyiapkan hati kita. Oke. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini. Dan kami mau memasuki dan mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Seperti janji Mbak Iva tadi di awal, Mbak Iva mau menceritakan tentang firman yang mengajak adik-adik untuk menceritakan bersukacita. Nah, ceritanya ini tentang dua anak. Dua anak Mbak, siapa aja tuh? Namanya Lia dan Bowo. Lia, aku Mbak? Bukan, beda. Kirain. Ceritanya Bukan. gimana itu Mbak? Ini tangganya aku, Oh, Lia sama oke. Bowo. Iya. Ceritanya tentang apa Mbak? Tentang satunya tuh bisa menyampaikan kabar sukacita, yang satunya bilangnya mengatakan kabar sukacita, tapi mukanya betul. Nah, Bapak mau ceritakan lagi ya Iya. tentang dua anak ini ya, Lia dan Bowo. Bowo. Lia dan Bowo ini teman satu kelas dan satu sekolahan. Jadi mereka seumuran ya. Nah, Lia dulu sebelum ada pandemi corona ya, itu kalau pulang sekolah itu selalu menceritakan kepada mama papahnya tentang kisahnya di sekolah seharian itu, tetapi mukanya cemberut. Kalau enggak sedih, marah, kecewa. Ya begitulah pokoknya. Tapi kalau ngomong bilangnya sukacita gitu ya. Nah, contohnya sih Mbak pernah dengar dia tuh menceritakan kepada mama papahnya, ini mah tadi tuh aku dapat nilai 8 ulanganku gitu kan. Cuma ya itu bu guru tuh ngasih ulangan mendadak. Jadi aku cuma dapat nilai 8. Kalau andaikan bu guru bilangnya kemarin, aku harusnya dapat nilai 10, mah. Oh, kabar sukacita tapi dengan menyesal atau kecewa ya. Tuh. Ada lagi juga dia pernah jatuh pulang sekolah, jatuh tapi dia nggak nangis sih, cuma mamanya tanya, hari ini ada cerita apa? Ada gambar apa? Cerita sukacita nggak? Dia gitu kan? Dia cerita, ada mah, ada cerita sukacita gitu kan? Aku hampir menang lomba lari, tapi sayangnya aku jatuh. Jadi sayangnya aku jatuh, jadinya luka, berdarah gitu dengkulku gitu kan. Nah, jadi si Lia ini menceritakan hal-hal yang sedih itu tadi ya. Tapi dia berkata sukacita, kabar sukacita gitu loh. Nah, sedangkan Bowo ini Mbak Eva perhatikan kalau dia bersama mama papahnya itu kebalikan dengan Lia. Ya, contohnya tadi kalau misalkan ulangan ya.
"Mah, aku tadi ulangan mendadak loh, Bu Guru ngasih ulangan mendadak. Tapi aku cuma dapat 7, Mah." Hehe, gitu kan. "Ya, maaf ya, Mah ya, dapat 7. Tapi ya puji Tuhan, Mah, aku dapat 7. Soalnya yang lainnya dapat 5." Gitu. Dengan sukacita Iya. bahagia banget ya Gitu beberapa ya. bawahnya. Atau juga dia di lomba lari kan jatuh gitu kan. Dibawa menceritakan bahwa, "Mah, tadi aku jatuh karena lomba lari jatuh, jadi gagal deh. Tapi aku seneng banget loh, walaupun aku gagal jadi juara, luka kakiku. Tapi aku seneng." "Loh, kok seneng kenapa?" Kata mamahnya kan. "Teman-temanku ternyata baik, banyak yang nolong, Mah. Ada yang bantuin. Ada yang bantuin. Ya, ada yang bantuin. Bu Guru, Pak Guru juga memperhatikan, kasih betadine obat ya, diobatin. gitu. Nah, itu 2 anak kisah yang sama, tapi bisa menyampaikannya berbeda. Nah, itu kira-kira yang satu sukacita, satunya enggak. Nah, tapi si Lia tadi pernah mengikuti sekolah minggu. Dia mendengar firman Tuhan tentang mengabarkan sukacita. Dia tertarik sekali mengabarkan sukacita. Apa itu mengabarkan sukacita? Sekolah minggunya bersukacita diambil dari ayat mana itu, Mbak? Nah, yuk adik-adik coba kita buka dulu Alkitab. Tapi ini dibacanya nanti ya setelah selesai. Itu diambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Itu tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Nah, dari ayat ini Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Mbak Lia, kemarin kan kita ibadah bahwa Tuhan Yesus sudah di kayu salib ya, di kayu salib, meninggal dan bangkit di hari ketiga. Nah, coba Mbak Lia pernah nggak berpikir ketika waktu Tuhan Yesus belum bangkit, Ya. apa kira-kira ekspresi rasa murid-murid Tuhan Yesus? Yang dirasa murid-murid Tuhan Yesus itu biasanya pasti marah, kecewa, sedih. Sedih, Iya, putus asa. putus asa. Kenapa Mbak Lia? Karena kan Tuhan Yesus kan juru selamat kita, tidak berdosa, tapi malah dihukum mati di atas kayu salib. Jadi sedih, kecewa Iya, gitu ya? sedih, kecewa, marah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Ya, bangkit di hari ketiga. Hari ketiga, menampakkan diri. Kira-kira murid-muridnya itu langsung bersukacita nggak sih? Ketika tahu Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya langsung bersukacita. Itu kan kabar yang bagus, kabar yang sukacita gitu ya. Tapi ekspresi murid-muridnya apa? Murid-muridnya malah takut, Ya, bingung. bingung, Iya, ketakutan. Ketakutan, Padahal itu kabar sukacita. sukacita, tapi kok takut, bingung, ada juga ada yang menyesal ya. Iya, ada yang Menyesal juga. Tapi Tuhan sudah membuktikan perkataan beliau ya, perkataannya bahwa beliau, Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi malah murid-murid bukannya sukacita, malah bingung, takut. dan ya gitu Bingung, ya, ya. nggak ada rasa sukacita Iya. sama sekali ya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya membuktikan kepada para Muridnya bahwa aku loh sudah bangkit. bangkit. Nah, demikian juga kita harus bersukacita kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Lia, anak Lia tadi mendengarkan firman itu merenung. Wah, aku dulu mengabarkan sukacita dengan ekspresi sedih, kecewa, marah. Yang tadinya ulangan mendadak dapat nilai 8 kan lumayan tinggi ya Mbak Iya, Lia. tinggi, di atas rata-rata. Rata-rata, tapi Iya. masih ada rasa kecewa ya. Masih kecewanya masih Masih ada. ada, gitu kan. Lomba lari, jatuh, gagal, kecewa. Padahal teman-temannya nolong. Iya. Nah, akhirnya Lia menyadari bahwa selama ini dia tidak bisa menyampaikan berita Cerita sukacita pada dirinya. Padahal Tuhan Yesus sudah mengasihi Lia. Nah, seperti juga Bapak menceritakan ada 2 anak juga. Ya, cuma kebetulan juga tetangga Mbak Iva ya. Oh ya.
waktu itu kelas 6 SD, yang satu suka itu tadi kayak seperti Lia, sedih, sungut-sungut itu ya, kecewa. Ya, gara-gara ada virus, aku sekolahnya libur kayak Mbak Lia tadi ya. Oke, sama yang tadi awal. Iya, nggak dapat uang saku, nggak bisa main ya. Nah itu dia bersungut-sungut gitu kan, kayak, lah ini kapan sih berakhir? Ya kapan sekolah sih? Aku nggak dapat uang gitu kan, nggak dapat uang saku gitu ya, Mbak Lia persis tadi ya. Sedangkan yang satunya, ketika ditanya Mbak Iva, gimana kalau sekolah online gitu di rumah? Wah puji Tuhan Mbak Iva, puji Tuhan. Oh, kamu mau bisa main game ya? Mbak Iva berpikiran begitu ya? Main HP terus HP terus ya? Enggak, loh puji Tuhannya kenapa? Puji Tuhan sampai detik ini aku dan keluargaku sehat Mbak Iva. Bersyukur. Oh ya, iya. Lalu aku juga puji Tuhan, berucap syukur kepada Tuhan bahwa orang tuaku bisa membelikan aku kuota internet buat belajarnya. Buat belajar, bukan buat main game ya, buat belajarnya. Padahal Mbak Eva tahu dia anak penjual gorengan kayak rames warung gitu ya. Nah, tapi dia bisa menyampaikan kabar sukacita walaupun pada saat ya sulit ya. Mungkin ya kita juga sama ini akan mengeluh ya dengan kapan ini berakhir ya. Tapi kita selalu harus ada ucapan syukur dan selalu bersuka cita. Seperti tadi Tuhan Yesus mengatakan, loh kenapa kamu harus khawatir takut ya ketika Tuhan Yesus bangkit. Nah seperti itu. Nah kira-kira adik-adik kalau suruh milih mau menjadi Lia atau menjadi Bowo? Mbak Iva pilih mana? Mbak Iva sih lebih senang jadi Bowo ya. Tentunya dong. Kalau adik-adik pilih yang mana nih? Mau jadi yang seperti Lia atau yang jadi Bowo? Karena konon katanya kalau orang yang suka bersuka cita, senyum, itu awet muda. Sama kita dong. Iya. Sama kayak kita. Betul. Nah, jadi janji ya adik-adik ya, apapun ketika kita menghadapi kesulitan, kita mungkin ada rasa kecewa, marah, sedih, putus asa, tapi ingat pada kisah Tuhan Yesus tadi ya, murid-muridnya tadi, Tuhan Yesus ganti dengan berita sukacita. Nah, bagaimana cara menyampaikan berita sukacita itu? Ya. Dengan ekspresi seperti apa Mbak Lia? Oke, untuk ekspresinya kita harus dengan berbahagia senyum, terus dengan energi yang positif terus. Semangat ya. Harus semangat terus. Kalau kira-kira kalau sukacita mulutnya begini nggak? Enggak dong, itu cemburu dong. Cemburu. Iya, itu cemburu. Kalau gini sama aja dong, itu harus kecewa, sama aja kecewa, marah. Iya. Kalau gini juga marah. Itu lebih marah lagi ntar itu. Lebih marah ya. Iya. Jadi menyampaikan berita sukacita. Iya, senyum dengan nada yang gembira. Oke, siap. Sip, keren. Nah, untuk selanjutnya kita akan baca ayat indahnya hari ini. Indah. Oke, ayat indahnya dari mana ini Mas sekarang hari ini? Seperti bacaan tadi ya, tapi kita ambil yang Lukas 24 ayat 47 sampai 48a. Lukas 24 ayat 47 sampai 48a. Mbak Iva bacain ya. Oke, Mbak. Adik-adik juga di rumah baca. Sedangkan yang belum bisa baca mungkin orang tua bisa mendampingi membacanya. Oke, Lukas 24 ayat 47 hingga 48a. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua ini. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mbak Iva. Oke, dan sekarang kita mau memasuki untuk aktivitas hari ini. Apa itu Mbak? Iya, aktivitas. Penasaran kan? Ya, untuk aktivitas hari ini untuk kelas yang kecil, nah kita akan mempraktekkan bagaimana untuk menyampaikan berita sukacita. Ekspresi. Iya, ekspresinya. Walaupun keadaan kita bagaimanapun, kita tetap bisa menyampaikan dengan bersukacita. Contohnya gimana sih ya? Oke. Nah, kita
Mbak Iva dan Mbak Lia, kita mempraktekkan bagaimana untuk menyampaikan keadaan kita hari ini dengan ekspresi bersukacita. Ya. Contohnya, Mbak Iva, tadi aku kan main sepedaan tuh, terus bannya kita bocor. Lah kok ketawa bannya bocor? Bukannya malah sedih? Bannya bocor. Soalnya tuh ya, tadi langsung ada yang nolong, nyamperin gitu. Nyamperin, nolong buat dibawain ke bengkel. Pompa. Iya, dipompain. Dan terus malah dikasih es jus. Aduh, ya ampun. Enak tuh. Berarti emang kabar sukacita Iya. meskipun bannya Bocor. bocor. Gitu. Kalau wajah sukacita seperti apa Mbak Lia? Wajah sukacitanya harus senyum, giginya kelihatan, dengan suara yang berenergi, harus semangat. Nggak Gitu. boleh lesu, nggak boleh yang cemberut, nangis, marah-marah, nggak boleh. Harus senyum, bersemangat. Oke? Semangat. Iya. Nah kalau sudah yang anak kelas kecil main ekspresi dengan orang tuanya, Ya. itu habis itu ngapain gitu? Oke, jangan lupa juga di foto atau Di video. bikin video. Video pendek ya? Ya, video pendek aja. Video pendek. Lalu terus diapain Mbak Lia? Lalu kita naikkan ke Instagram. Instagram. Bagi yang punya akun Instagram, langsung dinaikkan ke akun Instagramnya. Kalau nggak yang nggak punya Instagram, bisa pinjam akun Instagramnya mama, papa, kakak, itu juga bisa. Langsung dinaikin ke Instagram. Jangan lupa di tag ke @sekolahminggu.GKJ Purwokerto. Oh ya. Gitu. Kalau aktivitas yang anak besar, Aktivitas yang besarnya, ya. gimana dong Mbak? Kalau aktivitas besarnya hampir sama ya. Nah, Mbak Iva minta tolong kalian tulis saja Tulis. cerita mengabarkan berita sukacita pada hari ini setelah kalian menonton ibadah Ibadah online hari online ini. ini. Nah, sampai malam kalian menemukan 1 atau 2 cerita, kalian tulis. Ditulis. Ditulis. Oke. Habis itu di foto. Di foto aja. Nggak Ya. usah dikirim surat ya Mbak ya? Nggak usah. Oke. Ya, kelamaan nanti. Oh iya. Kita foto aja sama seperti kayak di kelas kecil, upload di Instagram. Nah, lalu jangan lupa tag Tag ke Sekolah Minggu GKJ Purwokerto. Tapi sebelum tidur, setelah upload berita sukacita, jangan lupa berdoa. malam tidur. gitu. Iya. Nanti yang ada ingatnya upload, habis itu Selesai. tidur, nggak berdoa. Jangan ya. Jangan lupa. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Bukannya jangan lupa upload Foto. gitu ya. Oke. Lalu kita masuk persembahan ya. Iya, persembahan. Kita aktivitas selesai. Kita mau masuki persembahan. Karena berhubung ini masih Secara pendek online. online ya, pandemi, persembahannya adik-adik bisa adik-adik kasih ke orang tua atau ke eyang gitu ya, ke papa mama atau eyang atau ke om tante misalkan, untuk dititipkan diserahkan ke gereja. Gitu. Jadi tetap persembahan Tetap ya, persembahan. bukan ibadah online ya. Ya. Sip. Oke, saat ini kita sudah memasuki akhir ibadah online hari ini, dan sebelum kita mengakhiri ibadahnya, kita mau memujikan pujian penutup, yaitu yang berjudul Ku Suka Menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus
adik-adik kita saat ini berdoa penutup ya. Kita berdoa. Sikap yang baik kalau kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah anak online hari ini ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami juga sudah diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami harus menjadi anak-anak-Mu yang memberitakan berita sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami juga mengaturkan persembahan ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, di mana persembahan itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami juga ingin memberikan yang terbaik selain persembahan secara materi, juga persembahan hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, juga saudara kami yang dimanapun juga ya Tuhan. Kau Tuhan sendiri yang akan berkati keluarga kami. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sedang kena bencana alam. Tolong Tuhan sendiri yang akan menolong mereka satu persatu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sehari-hari ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Mu yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Dan oh iya Mbak Iva, kita juga nggak lupa-lupanya nih bos-bosnya buat mengingatkan ke adik-adik semua, yaitu 5M. 5M. Ya, Oke, jadi apa aja itu Mbak Lia? Tentunya pertama harus pakai masker. Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Yang ketiga harus mencuci tangan. Lalu yang keempat, menghindari kerumunan tempat ramai. Terus yang kelima harus selalu makan makanan yang bergizi. Oke, tapi Mbak juga mau ngasih satu pesan dari Mbak pribadi ya. Mbak. Yaitu kalian tetap harus semangat belajar di rumah walaupun kelas online. Ada nggak kalau Mbak Lia? Ada dong. Ada, apa? Ya. Dan jangan lupa dalam keadaan apapun harus dengan menghadapinya dengan sukacita. Sukacita. Iya, sukacita. Ini ya Mbak Lia? Iya, senyum. Oke, cakep. Dan untuk saat ini hari ini kita Sudah mengakhiri, selesai ya. Sudah selesai ibadahnya, tapi jangan sedih. Tentunya ada ibadah di Online minggu selanjutnya. Oke. Dari kita hari ini, Maria pamit. Terima kasih sekali ya sudah mengikutinya. Ibadah hari ini. Bye bye. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.